Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa orang sholat tapi maksiat? Gitu ya nggak ngajina orang eta we. Kenapa orang rajin sholat tapi masih maksiat? Kenapa orang rajin sholat tapi berzina? Kenapa orang sudah sholat tapi ngarentenkeun duit? Kenapa orang suka sholat tapi masih sombong? Kenapa orang sholat tapi ngomongin batu rajin? Kenapa orang sholat tapi iri dengki, sirik, pidik, jahil, kaniaya, iren, pinastren, dudupak, rumpak, tekaupan, tepayaan masih dikukut. Biarin, ada yang ngerti, ada yang tidak juga. Jawa Barat mah harus ngerti bahasa Sunda. Ya. Kenapa? Itu pertanyaan pertama. Padahal Allah berfirman, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bu, kalau Quran Allah gitu disautin Allah, ulangi ah, itu yang di atas menang baik. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mangkudan kawarung mayarshabun. Nggak usah pakai Allah, itu mah bukan Quran. Mangkunang kawarung mayar sabun, habet Allah itu. Kan saya bilang Quran sautin Allah, kalau bukan Quran mah jangan. Yang kedua mah bukan, sama ngecek telinga Anda, denger nggak gitu yang bener. Mangkunang kawarung mayar sabun. Kenapa Allah? Inna sholata, sesungguhnya salat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan keji dan artinya mestinya kuduna orang yang sholat itu sudah berhenti mungkar. Tapi kenapa orang sholat mungkar dikerjakan, orang sholat sombong masih, orang sholat makan renten masih, makan riba masih, minjem ke bank emok biasa. Kenapa ibu ketawa? Pelaku ya, di belakang tuh pelaku ya. Minjem duit ke bank emok tiap hari berdiri saya berjanji. Itu para pelaku tertawa, mentertawakan dirinya. Ini mah saya bukan cerita orang sini, cerita orang sono. Cuman sekarang lagi pada di sini. Biarin Pak Jujun, ada kebutuhan, butuh jangan melanggar aturan Allah. Kalau butuh melanggar aturan Allah, maka Anda menambah dosa. Barang riba mah jangan dimakan, karena kata Rasul, Quran mah udah jelas haram. Kata Rasul, 1 dirham duit riba Anda makan, dosanya sama dengan berzina 36 kali. Hati-hati bapak-bapak nih suaminya, hati-hati tuh istrinya. Takut di belakang bapak minjem ke bank emok atau emang disuruh sama suaminya. Hati-hati, sama dosanya dengan berzina 36 kali. Dosa riba paling ringan kata Rasul, dosanya paling ringan dari dosa riba adalah sama dengan berzina dengan mertua. Naudzubillahi min dzalik. Hati-hati ya. Mendingan lapar daripada makan barang haram ya. Mending jadi istri petani tebal daki tapi halal rezeki daripada jadi istri pejabat duitna menang bangsat ti rakyat. Bener gak? Makanya mending jadi istri kiai aja, insya Allah halal rezekinya. Yang ngasih amplopnya juga ridho. Pak Kiai maaf cuma bisa ngasih segini, udah gede ngomongnya begitu juga. Maaf ini juga mudah-mudahan jadi bahan kebaikan. Itu nambah-nambah buat bikin masjid Pak Kiai, bukan masjid saya, masjid umat. Ya kan Pak Kiai yang bangun, iya. Buat pesantren begitu. Istri Kiai mah enak, makanya mending jadi istri Kiai aja. Siap daftar? Enggak, saya menolak pendaftaran karena saya tidak mau poligami, karena saya ngeri kalau poligami. Mending kalau istri kita ini memang sekarang tuh smart and beauty,
Cantik sekarang tuh, tapi lihat kalau anak istri kita empat-empatnya misalnya panjang umur, kebayang nggak kita nanti udah tua dikelilingi nenek-nenek 4, males nih. Makanya udah dah, saya mah cukup satu saja, satu di Bandung, satu di Bekasi, satu di Bantar Gebang. Nggak, bercanda, just kidding. Saya sudah janji pada istri saya, demi Allah mama, saya tidak akan tergoda oleh nenek-nenek. Subhanallah. Coba sekarang orang sholat tapi larangan Allah dilanggar terus. Iya Pak Jujun, kan saya mah orang butuh. Pak Jujun ngomong gitu kan cukup duitnya. Kalau saya kan suaminya BP7, bapak pergi pagi-pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan. Pergi pagi pulang petang bawa duit cuma 10.000. Kacida piraku resiko kerdapur sapoe 10.000. Mana cukup atuh Pak Jujun? Cukup tuh bukan punya kita, yang punya cukup itu Allah. Kenapa kau mendahului Allah? Suami pulang petang pergi pagi bawa duit 10.000, mestinya Anda ambil tangannya, cium oleh Anda istrinya sambil ngucap terima kasih. Terima kasih bebek. Engkau sudah bekerja sehari penuh, kami sudah mendoakan dan seluruh anak-anakmu, hasilnya cuma 10.000, nggak apa-apa, asal berkah aja dan halal untuk kehidupan kita. Begitu orang yang punya iman, begitu nggak istri bapak? Dia tahu. Sekarang mau orang Bantar Gebang tuh matre-matre, orang Narogong tuh matre-matre, orang Cikiwul juga boro-boro. Kasih duit 10.000, telat uang belanja aja itu munggungin tidurnya. Ditoel sama suaminya, mah meneng kangen mau udah 2 minggu, tahayang suaminya kan bingung, hardang gerah mama kenapa sih marah-marah? Mikir aja, mikir ya, mikir bingung. Bapak juga nggak kepikir kenapa mama ujuk-ujuk marah-marah, tangannya ujuk-ujuk ke belakang. Burung pipit buah kedondong, minta duit dulu dong. Suaminya pusing, kata suaminya, oh itu masalahnya, burung pipit buah kedondong, jepit burungku dulu dong. Subhanallah, ngeri. Yang punya cukup tuh Allah. Cukup itu bukan jumlah tapi nilai. Jika cukup jumlah, kita lihat para pejabat di Jakarta sana duitnya udah ratusan miliar, tapi masih aja ngegarong duit rakyat. Gak ngerti saya. Apakah dia makan setiap sekali makan 1 miliar? Saya yakin gak begitu kan. Jadi apa sih, buat apa duit udah ratusan miliar, duit yang bukan haknya masih dimakan? Berarti bagi dia cukup itu ternyata bukan nilai tapi jumlah. Ternyata jumlah seberapapun tidak cukup. Coba lihat orang tua kita zaman Breto. Ya zaman Breto, zaman dulu rumahnya kecil, biliknya bolong, kentengnya bocor, anaknya 4, yang 1, yang kedua baru pokoknya anaknya 4, masih kecil-kecil, kerjaannya serabutan, cuma kuli di pasar doang, kadang-kadang tukang nyangkul di kebun orang, petani penggarap di sawah punya orang. Tapi coba lihat, tenang saja. Daripada makan haram, aku lebih baik yang halal tapi berkah. Buktikan orang tua kita zaman Breto, anak yang 4-nya gede-gede, sehat-sehat, rumah tangganya aman tentram. Ya sesekali bertengkar biasa saja, tapi nggak parah pertengkarannya. Tapi apa yang dilakukan? Karena mereka satu berdoa pada Allah dengan ikhlas, yang kedua ikhtiar dengan baik sekadar kemampuan dia, semaksimal mungkin sesuai dengan kapasitasnya. Hasil tawakal pada Allah. Makanya enak jadi orang tua dulu. Saya ini anak ke-8 loh, anak orang Kismin, bungsunya anak ke-8 Pak. Makanya kalau tidak terlalu tinggi badannya, ini susu sisa ini. Kakak saya kan begini, masih begitu nyusunya. Saya mah udah ke-8, udah begini. Tapi hebat tuh ibu saya, ibu rumah tangga biasa. Bapak saya tukang petani penggarap, nyangkul kadang di sawah kebun orang.
tenang aja, anak 8 gede-gede. Ini yang bungsunya aja udah jadi dokter, calon profesor, coba bayangin. Kenapa? Karena halal yang penting orang tua kita dulu tuh. Saya tinggal di tengah sawah, rumahnya terpencil satu, sekarang jadi pesantren. Nah itu dulu rumah cuma satu-satunya. Itu ada orang yang suka menggembala itik. Ya, meri tesok di angon ke sawah. Ceritanya pas pulang ibu saya menemukan telur bebek tuh satu. Beliau tidak berani menggoreng telur bebek itu meskipun beliau menemukan, tapi beliau datang dulu ke tukang ya yang punya itik itu. Mang Mimin, iya nok berina, ayah kapan aku ece di sawah. Kata yang Bang Mimin yang punya itik, wios atuh nyimas, biar atuh ibu, buat ibu aja, baru digoreng, pakai tauco, dikocek biar banyak, dibagi ke 8 orang. Anaknya gede-gede, sehat-sehat, insya Allah soleh-soleh, karena dibentuk dari makanan yang halal. Manusia zaman now, imah tohaga, mobil Toyota, nuhiji deui Honda, HP Nokia, TV Toshiba, anaknya korban narkoba. Ayo mikir, imah tohaga, mobil Toyota, nuhiji deui Honda, HP Nokia, TV Toshiba. Suaminya tergoda anak SMA, anaknya gang tetangga, dibawa ke rumahnya pasea. Suaminya dengan enak ngomong, tenang aja mah, papa kawin lagi. Papa kawin gak ngasih tahu mama? Kawin tuh gak boleh dikasih tahu orang-orang, nanti kelihatan ria. Gak boleh dikasih tahu orang kan nanti ria. Makanya papa diam-diam biar gak ria. Duh itu ngomong bisa aja. Tapi gak apa-apa, mah kan lebih cantik dari mama, lebih muda dari mama. Wow, muji yang muda di depan mata, sakitnya tuh di sini. Masuk ke kamar, punya ranjang dengan kasurnya harga 50 juta, bisa tidur gak? Boro-boro sakit hati mah baru bisa tidur, ngalamun lagi. Sakit hatinya, keluar air matanya bari nyanyi, cantik memang aku akui, usia muda pun ia miliki. Sedih air mata mengalir, lain dengan diriku ini yang telah lama engkau nikahi. Makin deras air matanya, pantas saja kau sampai mabuk kepayang, kau sampai lupa daratan, hingga aku tak lagi dibutuhkan. Sakit tuh hatinya. Terima gaji, terima gaji. Yang seneng ini ketawa, kepuk. Yang tidak seneng mah mencibit deh. Ini ustadz nyanyi, ya biarin nyanyi juga masih bagus lah suaranya. Daripada Allah suara jelek yang undang kagak ada. Dah rugi. Kerja cuma jelek-jelekin orang, asa tekudu jelema gitu, bener tak? Bekerja saja tugas kita mah, tugas Allah yang bagian Allah yang menilai. Kita mah ya'malu ala makanatikum, bagian tugas aja. Dan Ramil tugas aja jadi TNI, meneliti mengamankan masyarakat, menjaga NKRI. Polisi jadi polisi aja, mengayomi masyarakat. Kiai mengajar ngaji saja, menjaga akidah umat. Petani bertani dengan cerdas, pedagang berdagang dengan jujur. Kerja aja masing-masing, jangan menilai pekerjaan orang, bukan tugas kamu. Apa hak kamu menilai pekerjaan orang? Fasayarallahu a'malakum, Allah yang akan menilai kamu. Makanya saya suka lucu kalau ada orang suka lu punya kerja apa? Ya saya kesini mau ngaji Pak Jujun, bukan mau denger nyanyi, ngaji saya begini. Kalau tidak suka balik. Gitu aja kok repot. Balik, suka denger, nggak suka pulang. Jangan suruh rubah saya supaya jadi tidak begini. Ini saya. Ini hak paten saya. Gitu. Saya nggak bisa ikut-ikutan Habib Rizik karena ditewak aing datang keluar. Habib Rizik berani begitu, sudah ilmunya mumpuni, amalnya soleh, beliau juga habaib, betul nggak? FPI-nya di mana-mana, tenang aja gue. Si Jujun mah Jujun gitu kan. Sekemampuan kita aja kan, benar gak? Ada mamah dede, biarin seperti mamah dede, jangan diganggu.
Ada Aagim dengan lemah lembutnya, biarkan beliau dengan cara aja. Ada Ustadz Arifin dengan al-zikranya, biarkan. Ada Ustadz Yusuf Mansur dengan Darul Qurannya, hebat. Ada Ustadz Maulana dengan mik yang dilemparnya, jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Hebat, bagus semua. Bagus ya, bagus. Kenapa bagus? Punya karya. Terus siapa yang tidak bagus, yang jelek menurut Pak Jujun? Yang jelek menurut saya adalah orang-orang yang suka menjelekkan orang lain. Itu orang jelek gitu. Di sini ada ustadz, jenggotnya sampai puser, udengnya sampai langit-langit masjid, sorbannya sampai lutut, kerjanya jelekin orang. Dah, ustadz goblok. Saya mah contohnya bukan orang awam, ustadz aja sekalian. Karena yakin tidak akan ada ustadz begitu maksudnya. Kalau ngasih contoh yang nggak ada, biar nggak ada yang tersinggung, bener gak? Kalau ada yang tersinggung berarti dia begitu, kan gitu. Gampang kan kita mau ngomong, bener gak? Gitu kan. Jadi nggak apa-apa ya, saya ceramahnya begini, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Saya ceramahnya ada humornya, nggak apa-apa ya. Biarin dan tertawa juga bareng-bareng ya. Yang nggak boleh mah tertawa sendiri, orang stres itu. Kayak orang sekarang salah lekas pak, ketemu orang nggak ngobrol, cuma salaman tungkul karena HP, begini aja nunduk ke HP. Depan matanya nggak diajak ngomong, ujuk-ujuk. Nah itu orang stres itu. Ketawa sendiri nggak ngajak orang, stres tuh orang. Ini makan ketawanya bareng, dari mulai luar sampai dalam bareng ketawanya. Justru kalau orang lain ketawa, Anda senyum pun tidak. Saya nanya, sakit nggak? Malah begitu. Ada 4 orang, yang 1 kentut, yang 3 tidak kentut. Yang malu siapa? Ya yang kentut lah. Lagi kumpul tut, yang lain mana hitut, siapa kasebelun, siapa yang meledak, begitu kan? Sekarang 4 orang, kentut 3, nggak kentut seorang, siapa yang malu? Yang nggak kentut lah, lagi ngeriung, tut, tut, tut. Yang 1 diam aja, buru atuh rek dinilai. Ternyata 4 orang itu lagi lomba kentut. Makanya yang umum aja, orang lain serinya seri, ya mau batur seri. Dengarti aing mah naon sih eta gitu. Gitu ya. Niat saya tadi ke sini, saya ingin kalau mampu memberikan ilmu, kalaupun belum mampu memberikan ilmu, minimal memberikan kebahagiaan buat jamaah Masjid Al-Hamidiyah. Jadi sholat saya tadi di rest area sama Ridwan Kamil tadi, nggak sengaja ketemu. Saya ngimamin, beres sholat, salam ujung, Kang, Pak R kamu kemana? Barusan tuh di jalan di rest area, baru di rest area aja ketemu. Saya tadi sholat di rest area, jadi imam tadi saya. Sholat imam saya mah, ya Allah kasihan tuh yang makmum ke saya. Karena sholat saya mah baru sholat badan doang, baru sholat peragaan saja, baru sholat badan, hatinya mah masih kemana-mana. Jadi sholat saya mah baru sholat menggugurkan kewajiban, belum tentu diterima oleh Allah. Saya berharap mudah-mudahan saja saya membahagiakan orang Al-Hamidiyah, menjadi kebaikan buat saya di hadapan Allah. Jadi gitu maksud uing mah, ngajak seri teh sugan calalager kan salala tres ya kadi mah jadi calager lumayan. Nu boga hutang ka Bang Emok seri heula ini makan gitu. Sambil dapat ilmu, oh ternyata makan barang riba yang renten begitu, yang 100.000 2 hari jadi 120.000 bayarnya haram ya Pak Jujun. Iya, sama dengan berzina 36 kali ya. Iya, bergidik bulu romanya, masuk hidayah ke hatinya. Besok dia selesaikan dan dia bilang, saya tobat, tidak akan memakan lagi barang riba. Mudah-mudahan itu yang terjadi di tempat ini, amin. Gitu, makanya Bu, hindari makan riba ya. Hindari, nih ibu-ibu terutama, tetangga punya kulkas, lu jangan panas. Gara-gara lu panasan gak punya duit, nginjem ke Bang Emok. Nah itu yang parah. Tetangga punya kulkas bilang, hebat teteh punya kulkas, bikin es teh, biar nanti siang saya minta es. Begitu dong. Ini mah bukan sholat rajin, sirik, pidik, jahil, kaniaya, iren, pinasren, iri, dengki, hasud pada orang masih dipelihara. Tetangga bikin rumah nyeri sirah. Tetangga maju dagang muriang, tetangga naik mobil, naik ambulan, tetangga beli parabola, beli paramek, parah. Emang tetangganya juga sholat si rajin, tetangga juga sombongnya juga dipelihara. Ke pengajian orang lain pakai baju biasa, ini bajunya mencolok. Orang lain tangannya biasa-biasa, ini emas sampai ke sikut. Jalannya juga begini. Berat sabelah, pan emas nasa kilo.
Make berlian salawat jadi kieu-kieu tala'al badru alaina min saniyatil wada. Sombong. Ada yang begitu ada? Pulang dari pengajian, cenani saya duluan ya, dadah. Saya baru pernah lihat di 5 benua nggak ada yang dadah begini, kecuali di Bantar Gebang, dadah. Kenapa? Itu kan tangannya ada berlian, dadah. Saya maaf ya cenani ya, saya lagi pilek udah 3 hari pilek. Sombong. Orang sombong mah parah. Jangankan di akhirat, di dunia juga suka celaka. Tuh di Karawang ada haji sombong. Ji, ini sawah punya haji semua, punya haji. Haji kaya, hebat haji. Si haji itu mah refleks, kalau dipuji tangannya suka begini. Haji gitu loh. Ji, tuh kebun kelapa punya haji. Iya, dengan kebun kelapanya punya gue. Haji bener-bener kaya. Haji gitu loh. Saya dengar haji bisa naik pohon kelapa sendiri ya. Bisa, coba Haji buktikan. Naik dia kayak tupai, udah sampai atas. Haji hebat. Haji gitu loh, ya jatuh lah. Matilah si haji gara-gara haji gitu loh. Mestinya pegang erat, ini haji gitu loh. Biasa sih sombongnya begitu. Makanya ya udah tamat itu ceritanya si haji karena udah mati. Kalau panjang umur panjang tuh cerita si haji tuh. Ya gitu ya. Subhanallah. Kenapa ya kok sholatnya rajin, maksiatnya masih pelihara? Ini oleh Isra Mi'raj nih. Karena ayatnya belum selesai dibaca. Mari kita baca lagi ayatnya. Bacakan jangan Bu. Saya nanya ibu, bapak diem. Saya mau harus dengar suara ibu. Ibu-ibu kalau nggak diajak ngomong sendiri mereka. Bibirnya kan 4. Makanya harus selalu diajak ngomong. Bu, bacakan ayatnya Bu. Yang panjang, yang pendek Bu. Ibu resep yang panjang, suka yang pendek. Kenapa ibu ketawa? Ibu mikirnya jangan yang ngeres-ngeres. Saya bilang ngaji, bukan mikir kanjut aja. Saya bilang ngaji. Boleh gak baca ayatnya panjang Bu? Boleh. Ibu seneng yang panjang, seneng yang pendek. Ya gitu, yang panjang ngaji. Lain kanyut, saya mikirnya kanyut, saya mikirnya. Pak Jujun mah vulgar. Emang kenapa gitu? Emang bilang kanjut gak boleh? Ya Pak Jujun itu kan jorok. Siapa bilang jorok? Yang jorok mah otak maneh. Di Sunda mah kanjut gak jorok. Pada Ramil tempat nyimpen duit saja namanya orang Sunda. Pada Ramil orang mana? Orang Solo. Saya kasih tahu ya biar tempat nyimpen duit di Sunda namanya kanjut kunang. Orang yang pemalu namanya kanjut natarang, eraan. Kalau orang yang penakut namanya kanjut napunuk. Itu bahasa Sunda. Nah kalau laki-laki yang kawinnya kerjanya kawin cerai, itu namanya hamur kanyut. Kalau ada orang sini pemuda pakai sarung kerja jalannya rada egang begini, itu namanya kanjut burut. Kalau ada ibu-ibu muntah-muntah habis nikah, muntah, itu nama kata orang Sunda namanya mabok kanyut. Gara-gara si ibu ketawa jadi karena kanyut aing ngomong gitu. Sudah. Utsluma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Waladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa yang salat masih mungkar? Lanjutkan ayatnya. Waladzikrullahi akbar. Dan zikir kepada Allah dan mengingat Allah itu yang terbesar. Jadi yang mencegah perbuatan keji dan mungkarnya bukan gerakan badannya, bukan bacaan di mulutnya, tapi hati yang terus mengingat Allah. Makanya aqimis sholata li zikri, kata Allah.
dirikan sholat untuk mengingatku. Beres sholat, zikirnya jangan hilang. Anda nyopir, jadi sopir angkot sambil zikir nyopirnya. Anda jualan di toko, jangan hilang zikirnya. Anda nyangkul sambil zikir. Anda jadi dan ramil sambil zikir. Jadi camat sambil zikir. Jadi tukang ngaji terus zikir hatinya. Karena kalau dagang sambil tidak zikir, dagangnya pasti bohong. Kalau nyangkul tidak zikir, batas-batas orang pasti dia embat. Kalau jadi pejabat tidak zikir, duit rakyat juga disikat. Kalau nyopir angkot tidak zikir, ugal-ugalan lupa keselamatan penumpang. Kalau lagi jualan tidak berzikir, maka jualannya disertai dengan kebohongan. Harga 5.000 dilipat gandakan jadi 10.000. Barang jelek dibilang bagus karena orang yang jualannya lupa pada Allah. Jadi orang berbuat dosa itu bukan dihalangi dengan gerakan sholatnya, harus dihalangi dengan hati yang berzikir. Oleh karenanya sholat ada dua macam. Ada sholat jasmani, ada sholat ruhani. Sholat jasmani, sholat yang ditentukan waktunya, kiblatnya ditentukan. Sholat ruhani, sholat yang tidak mengenal waktu. Sholat jasmani, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Sholat ruhani tidak mengenal waktu, kapan dan di mana tetap sholat. Yang sholat bukan gerakannya. Kalau sholat jasmani 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isya, 2 rakaat subuh, ditambah dengan sunnah-sunnah yang lainnya. Sholat ruhani gak mengenal rakaat. Setiap nafas ditarik, setiap nyawa masih ada di raga, maka Anda harus sholat. Apa yang sholat? Bukan bibirnya, bukan badannya, tapi kolbunya yang senantiasa mengingat Allah. Itu jika orang sholat hatinya, ruhaninya terus sholat, siapa yang akan melakukan dosa? Karena Allahnya ditanam dalam hati kita. Kalau ada dalil, man akhiru qawlihi la ilaha, man akhiru kalamihi la ilaha, dakhala jannah. Untung bahasanya bukan qawlihi tapi kalamihi. Coba tanya ke kiai, apa beda qaul dengan kalam? Nanti takrifkan sendiri, lihat bahasanya. Rasul tidak bersabda man akhiru qawlihi, tapi man akhiru kalamihi. Sebab kalau man akhiru qawlihi, orang bisu nggak bisa nyebut la ilaha illallah, kan pego sih eta mah. Menyenu pego aja la ilaha illallah, teu bisa ngomong tapi tiba-tiba wah bisa. Pego mah tapi kapage pego we anger. Kalau yang bisu mah tetap bisu, berarti orang bisu tidak ada yang masuk surga karena tidak bisa nyebut la ilaha illallah. Salah, dalam hadis bukan qawlihi tapi kalamihi. Kalam lebih dalam dari qaul. Ini kalau kalam mata bibirna geus teu bisa ngomong, pan ieu mah hirup ngomong. Kira ngomongna eta neunena harus disimpan dari sekarang. Berulang kali dimanapun saya ngomong, Allah tidak usah disimpan di depan, tidak usah disimpan di kaca, tidak usah disimpan lapan Allah di atas menara, tapi tanamkan lapan Allah di dalam hati, di dalam kolbumu. Sebab kalau disimpan di atas menara, disimpan di dalam kaligrafi, di kaca, nanti yang ingat pada Allahnya kaca dan kaligrafi dan tembok dan menara. Tapi orang-orang yang ada di situ tidak ingat pada Allah karena Allahnya hilang dari hati. Taya Isra ngaranna ieu teh Isra teh ised ka jero. Jadi kudu mikir ka jero seeutik. Sebab kalau teu make ka jero nanti puasa sama. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atash. Banyak orang puasa tapi puasanya tidak kebagian apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Ya iya ada puasana kayak puasa asal, hanya puasa jasmani menahan lapar dari pagi sampai maghrib, itu doang. Nggak punya puasa rohani. Makanya puasanya juga kalah dengan puasanya ular. Ular puasa ganti kulit. Sok tingali ngukut orai sekali-kali. Ular kalau mau ganti kulit puasa Pak, habis puasa megar tah, keluar kulit anyar ngorak deui. Ya kayak ibu-ibu lah, ibu-ibu kalau mau ganti kulit kan pergi ke salon, di facial, di chemical, di peeling, di rejuve, cicing mangarti ini ieu nu gaol. Tapi tetap aja ceijah, tetap ceijah, ganti kulit doang. Ular juga sama, puasa ganti kulit cuman tetap jadi ular saja. Jangan kalah sama ular, ular saja puasa ganti kulit, apalagi ulat puasa jadi kupu-kupu. Coba bayang,
Ulat puasa jadi kepompong, dari kepompong keluar kupu-kupu, kupu-kupu terbang di atas sawah, bawa berita pada diriku. Setelah dia pergi, di mana rimbanya? Pada siapa aku harus mengadu? Berubah si ulat yang menjijikan menjadi binatang yang indah dipandang mata. Ulat, bu, geuleuh teu kana hileud. Geuleuh, bu, geuleuh. Komo buluan mah hileud nah. Tapi ulat kalau sudah berubah jadi kupu-kupu, ibu gila teu ningalina. Ibu geuleuh teu ningalina. Tidak indah karena sudah jadi kupu-kupu. Kenapa puasa kita kalah sama ular? Kenapa puasa kita kalah sama ular? Ular ganti kulit, orang Bantar Gebang ganti naon? Ganti baju aing gak nyaho. Menang meuli di pasar, menang meuli di Ramayana Bekasi, menang meuli di naon teh? Bekasi teh mall. Menang meuli di Giant, menang meuli di Carrefour, cuma ganti baju doang. Menjelang puasa tuh udah tanggal 22 belum dikasih belanja, monyong tuh ibu bibirnya. Nyengsol bibirna, jeding bibirna, nyengsol huntuna. Ditanya aku salakina amak-amakan we jedok. Ari mama kunaon amak-amakan we tuh tinggal itu tatangga tuh tinggal itu. Geus bruy-bray, imana geus apelengkung. Kuehna geus loba, aing teu boga tarigu acan. Boro-boro baju aing tiung ge teu boga. Kata suaminya, ya bapak ge lain teu hayang pan bapak teu boga duit. Mana atuh? Keur baju, tah malah keur tiung we 50.000. Manya aing make tiung wungkul. Keur bajuna mana? Suaminya kan marah, dah bukan tidak sayang karena tidak punya. Kata suami, Aisyah teh lebaran terek pamer baju. Balikannya ku si aya kana tiung. Engke lebaran buka jendela, gibeg-gibeg we hulu wungkul. Saking sebel suaminya. Iya kan? Sekarang makan ya Allah. Bulan puasa malam pertama masjid ini penuh. Dijamin sampai pakai koran pasti ini nanti. Insya Allah kalau puasa tanggal 17, malam 17, 16, 17, tarawehnya pasti penuh sampai jalan. Dijamin. Di mana-mana itu biasa. Udah 15 hari ada kemajuan. 20 hari ada kemajuan. Makin maju tinggal 2 baris lagi. Malam pertama yang azan anak muda paling depan. Malam 23 kakek-kakek lagi yang azan. Anak mudanya hilang lagi. Nggak boleh begitu ya. Insya Allah di sini anak muda ke masjid ya. Siap anak muda ke masjid, siap. Yang adanya anak muda jangan gitar-gitaran aja. Matahari mata sepi yang menggantung di langit Yunani. Udah. Saya bukan fanatik, saya juga suka nyanyi. Saya nyanyi mau genre apa saja bisa. Pop oke, dangdut bisa, di luar rock biasa, di dalam rock apalagi ahli saya. Tapi jangan sampai suara yang bagus itu cuma untuk nyanyi saja. Nyanyi oke, 15 menit setengah jam sebelum maghrib lari itu yang suaranya bagus. Azan di masjid keren kan? Suara indahmu dipakai untuk syiar, menyeru orang untuk melakukan sholat ke masjid. Itu saya ngomong begitu kemarin, ada penyanyi di Garut, nurut sama saya. Dia bener azan, cuman salah lagi. Karena biasanya nyanyi dangdut, lagamnya di lagu dangdut, Pak. Ayolah sholat, hayya alal falah. Oh gelo ceng teh jadi semua. Jadi berlebihan juga nggak enak ya. Azannya bagus tapi lupa akhir juga jelek. Ada yang begitu saking enak lupa. Ieu teh naon ieu teh keur palebah naon ieu teh. Sawang ngeunah teuing bari peureum-peureum pan adana. Syahadu an la ilaha Allahu akbar. Lupa tungtung naon eta teh. Asyhadu an la ilaha illallah akbar. Ya. Si ibu ketawa, kenapa tahu bu lagu itu? Tahu, si ibu sama nyanyi itu kan bikin sayur juga ibu sekarang begitu. Tum iyo abetum iyo zandari abetum iyo. Pantes we anak nanu ngadahar angeunna teu soleh ge dari laguan tumhiho. Sholawat setet nok sholawat. Tumhiho. Masak nasi goreng bari nyanyi Despacito aing melehok na lawang panto teu baleg.
Solawat melawan arus gak bisa, terbawa arus jangan berenang atau di arus, cokot laguna pakai solawat. Anta syamsun anta nurun fauqa nur, gitu atuh. Anta iksirua anta misbahus sudur ya Rasulullah ya rafi'a syani wadda atfataya je ya uhailal yudi wal karami, berkah atuh. Tojo salakina ti WC cing cangkeling manu kecingkleng cindaten plos ka kolong bapak satar bulan nang teu baraleg cek aing. Makanya beda sekarang ya Kiai. Dulu itu ya para kesepuhan pada Ramil. Dulu tuh orang numbuk padi saja ibu kita sambil sholawat loh. Ibu saya Kiai sholawat. Nanak nasi tuh sampai sholawat, ngakel tuh sampai sholawat. Nyuapin anak tuh sambil doa, satu suap tuh satu doa. Rabbi habli minas solehin. Orang tua kita mah dulu gitu. Kadang-kadang dikunyah, dulu mah dibaweng. Sekarang ada nggak yang dikunyah? Kenapa nggak ada, Bu? Geli, jijik. Ibu tidak gaul sih. Bu, ludah saya buat anak ibu jijik. Tapi kalau ludah ibu buat anak ibu obat. Dulu orang tua lihat anaknya kejedot pintu, duk, bencenur, letak, kempes, kan gitu dulu mah ya. Belekon, bengkok matanya. Kalau subuh-subuh, kuciduh bari, kempes. Ada odak, ngageledag, kejedot, puk, jatuh kepalanya, ketiban dulu kepalanya ke tehol, diambil, digosok pakai rambut ibunya, sehat. Coba tanya ke dokter di Bekasi, ada nggak dokter yang bisa menerangkan kenapa rambut ibu bisa menyembuhkan anak yang kejedot pintu? Kenapa? Nggak bakalan ada yang bisa. Saya punya anak dokter, anak saya yang sulung dokter. Saya tanya kenapa ada yang bisa menerangkan? Nggak tahu ya. Iya, saya bilang nggak bakalan ada, itu karomat ibu buat anak. Gitu, makanya dulu mah dikunyah. Nggak pakai sendok, disuapin langsung sama tangannya. Sarap-sarap kasih sayang ibu pada anaknya tidak terhalang sendok. Ramo-ramo inung diletak ku anak, makanya telunjuk ibu dulu berwibawa buat anaknya. Lagi nakal, diem dulu mas. Sekarang makannya juga pakai blender. Coba lihat anak sekarang, ada tamu muter aja di ruang tamu tuh, lari-lari. Nah diem, ada tamu, mama malu naik ke kursi, golepak kahana muih deh. Nah diem, nggak bakalan nurut, bukan anak lo, anak blender. Coba ambil blender, takolkan kena huluna eureut ngerata. Deh, ngomong siga heureuy menang tafakur ya tuh coba. Dulu makan dijilatin ya, sekarang makan sudah di blender, nyuapinya dihalangi sama sendok. Bibir anak, lidah anak dihalangi dengan sendok, dengan tangan ibunya dihalangi dengan sendok. Yang lebih parah, ibunya sibuk, bapaknya kerja, anaknya disuapi pembantu. Coba lihat sekarang anak, susah cari anak soleh, anak pembantu sih. Kata Allah susuin sama ibunya, dititipin nyusunya ke sapi. Itu dikalengin, dibotolin, itu kan susu sapi. Makanya lihat anak sekarang, daripada cepat jadi anak soleh, cepat jadi anak sapi. Mana buktinya lulus SMA kayak sapi, ngambilin anak orang, itu sapi kan. Hati-hati ini cius, ini cius, odah. Nining, Titin, Imas, Ai, denger nih cius. Makanya lihat ibu-ibu yang di luar tuh, manusia-manusia metik. Motor metik itu motor tanpa gigi. Manusia metik itu manusia yang sudah nggak ada giginya, nenek-nenek. Sehat-sehat mereka. Kenapa? Anaknya 6 disusuin semuanya. Makanya nggak ada kanker payudara orang tua dulu, bener gak? Anak muda sekarang gede sedikit punya anak 2 kanker payudara. Emang buat apa masalahnya? Itu susunya nggak dikasih ke anak, bapaknya aja. Ya kan Pak Jujun biar indah terus, indah tapi penyakitan. Tuh nenek lu lagi perawan begini kayak mati senang dan tinju. Sekarang ya ruku ikut ruku, itidal ikut sami Allah, tapi sehat.
Mudah-mudahan nih jadi bahan peringatan. Sekarang kan banyak kuntilanak jadi cewek tuh. Cewek sekarang banyaknya kunti. Mana ciri kunti? Cirina kunti teh tenapak sukuna teh kana tanah. Ngangkang kakinya tuh, nggak kena ke tanah. Sekarang ibu-ibu banyak yang kayak kunti, pakai high heel, ketoprak. Nggak mau nginjak tanah. Makanya lihat kanker payudara lah, kanker itu, kanker ini. Kenapa? Kata dokter, bu, ibu pakai high heel terus ya. Coba copot deh bu. Pagi-pagi ibu coba jalan-jalan di embun pagi, jalan-jalan di tanah tanpa alas kaki, hakan kusiaca. Ternyata dititah inget deh karena tanah. Jadi jebrak deh begitu. Makanya sekarang banyak orang melanggar aturan Allah. Makanya naudzubillah. Yo balik deh. Ada yang sholat sambil bersiul? Gak ada. Ada yang sholat sambil bertepuk? Tidak ada. Tapi Quran menjelaskan tidak sedang sholat meskipun sholatnya bukan dia Hamidiyyin. Mas Sigit sholat, Mas Sigit, di rumah kamu baik sholatnya, fatihahnya baik 1 derajat. Itu pun syaratnya baik fatihahnya. Sok naik ke dia, kurang cek kok aing hiji-hiji. Wis bala nercan fatihahnya. Sudah fatihahnya jelek, sholatnya di rumah, mau punya derajat gimana? Ya kan saya mah jelek Pak Jujun. Nanti ke masjid juga tetap bilang, kan di masjid Pak saling nambal. Yang jelek ditambah sama yang bagus. Maka syarat imam bukan tua, syarat imam bukan muda. Yang paling bagus bacaannya. Tua, jelek, mundur. Anak muda bagus, ke depan. Nggak ada urusan orang tua pengen aja jadi imam, udah jelek bacaannya jadi imam. Siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Parah. Mundur ke, mundur. Kalau bacaannya enak kan ngena imam teh bener tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subuh kan ngena. Plak hes kan itu. Subhanallah ya. Yang bagus bacaannya. Kenapa? Yang tadi yang jelek ditambah sama bagus 27 derajat. Makanya di masjid sholatnya. Bu. Jawab bu. Suami ibu di masjid apa di rumah? Jangan bohong, mau Ramadan lagi nambah lagi dosa. Di masjid di rumah. Berarti kalau banyak yang di rumah, suami ibu adalah suami yang solehah. Suami yang solehah. Karena yang sholat di rumah mah perempuan. Makanya jangan dikasih sarung. Kalau suami kamu sholatnya di rumah mulu, kasih mukena. Kesel gue mah. Bapak kalau yang di rumah pakai mukena pak. Gue kan laki-laki Jun. Laki-laki mah di masjid pak. Yang di rumah mah perempuan. Gitu. Jadi pakai muken. Karena orang yang pakai yang laki-laki mah sepanjang dia kedengaran suara adzan harus di masjid sholatnya. 500 meter kedengaran adzan di masjid. 100 meter di masjid. Kecuali tidak kedengaran adzan boleh tidak di masjid. Ini rumah, ini masjid nggak kedengaran boleh di rumah. Tapi kenapa? Karena tidak kedengaran. Pakai mic tidak kedengaran. Pakai toa ke atas nggak kedengaran. Ya nggak kedengaran sih. Maklum orang bud. Jadi orang budak boleh nggak ke masjid. Suami ibu banyak yang normal, banyak yang budak bu. Bu, budak benar. Oh, jadi suami ibu berarti banyak yang di rumah. Orang budak gitu kan. Orang budak ngepayah gitu kan. Ada apa ayam lagi berjemur ayam kan berjemur ayam begini. Karena budak dia itu ditendang tuh ayam. Diam lu. Berisik. Padahal cuma malam budak disangkanya berisik katanya. Begitu ditendang kan ayam bersuara. Wah gitu enak kalau dia malu kata. Orang budak mah bukan orang apalagi jin aja jin datang 7 menghadap saya. Wah ngegoda gua mah nggak takut sama jin. Lagi anak-anak saya juga bisa ngusir jin gua mah 5-6 tahun ada jin datang pulang ngaji di Garut dulu baru bisa baca doa mau makan saya baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar kabur jinnya. Karena sepanjang dia jadi jin seumur hidup dia jadi jin belum pernah ada anak mau makan dia. Anak kecil mau makan dia. Buktinya dia datang saya doa mau makan, berarti mau dimakan kabur dia takut. Serem gua kata anak kecil mau makan gua. Mau datang 7 udah aliyah 7 lagi anak kecil aja nggak takut apalagi udah dewasa. Saya baca ayat kursi baru 5 kali baca kabur jin yang 6 yang 1 bandel. Baca lagi yang ke-6 masih bandel juga. Barangkali saya baca ayat kursi yang ke-7 kali baru-baru yang 1 pergi yang 6 datang lagi. Mau apa? Ternyata narik yang 1 maaf Ustadz ini budak katanya.
Jadi jin juga kalau budak mah nggak takut gitu. Makanya ibu, bagaimana cara ngingetin orang budak? Bener ibu, bener 100 toel. Nanti mulai subuh suami kamu toel ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meneng baik. Lihat dulu lirik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih diem aja toel. Gitu. Gitu. Suami kamu pasti protes. Kenapa lu kayak orang budak aja toel-toel? Oh bapak normal, normal. Kedengaran suara azan, kedengaran. Kenapa tuh masih diem aja? Ke masjid begitu ya. Jadi dakwah bukan tanggung jawab ustadz-ustadz di sini aja, semuanya dakwah ya. Ini para dai yang di dalam masjid ini laki-laki. Yang di luar tuh ibu-ibu daiyah namanya. Daiyah, qori'ah, mubalig. Mubaligo. Kalau laki-laki itu anta, perempuan itu anti. Laki-laki kunta, perempuan. Jadi ibu selamat jadi kunti ya gitu karena perempuan. Dah. Wahai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hei. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana Allah wajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian semoga kalian menjadi orang-orang yang puasa itu imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Puasa itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Berarti itu definisi takwa. Artinya orang berpuasa itu orang yang bertakwa. Tapi kenapa dalam Quran masih semoga mudah-mudahan jadi orang yang bertakwa? Kan puasanya juga gerakan takwa, tapi masih keneh mudah-mudahan jadi bertakwa. Kenapa? Berarti banyak orang yang berpuasa tidak punya takwa. Kan bertakwa, berte kalimat kepunyaan, berduit, boga duit, beristri, punya istri, bersuami, punya suami, bertetangga, punya tetangga, berakhlak, punya akhlak, apalagi? Bermobil, punya mobil, bermotor, punya motor, beruban, huisan, berpoligami, istrinya 4, 3, 2, poligami, lebih dari 1. Kalau 4 itu Ultraman. Kalau 3 Superman, kalau 2 Iron Man, kalau 1 cemen. Astagfirullahaladzim. Tapi yang sudah beruban jangan poligami. Saya kasih tahu, saya punya temen, dia udah beruban kayak saya begini, udah ada buah dikit-dikit gitu, uban patengah kira uban jeung nu bodas jeung nu hideung teh. Sebulan dia botak. Saya tanya, kenapa lu Hin? Namanya Solihin. Kenapa lu jadi botakin? Gua poligami katanya. Kenapa poligami kok urusan dengan botak? Gua datang ke yang muda dicabuti lo yang hitam katanya. Kayak orang tua lu katanya. Datang ke yang tua dicabuti itu yang putihnya kayak orang tua. Begitu datang ke yang tua dicabuti yang hitamnya. Kayak anak muda lu katanya. Jadi kalau ke yang muda dicabuti ubannya, kalau yang ke yang tua dicabuti yang hitam, ya tiap kilir habis satu. Makanya jangan, udah satu aja ya. Bu, mau deh madu? Enggak, mau deh racun? Oh, enggak ya, enggak. Pilih madu, pilih racun. Pilih madu, mau deh madu, mau deh racun. Ya mudah-mudahan lah, enggak, ini soleh-soleh semuanya. Saya mah mendingan 1 rasa 4 daripada 4 rasa 1. Gitu. 1 rasa 4 weh, pokoknya mah. Amin. Demikian 1 jam lebih 32 menit saya ceramah. Buletin malam kali ini saya seluruh kerabat kerja terima kasih. Sampai berjumpa pada waktu dan gelombang yang sama. Baju jubah, salat berai, yudada, goodbye. Mudah-mudahan berkah. Mohon maaf, khudz masofa wa da makadar wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.